Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Kembali lagi di Philip Morning Market Call edisi Jumat 1 April 2022. Seperti biasa kita akan mengawalinya dengan pergerakan atau penutupan IHSG kemarin. Penutupan IHSG kemarin cenderung mengalami penguatan yang tipis, berbeda dengan bursa Asia lainnya, salah satunya kalau kita lihat Nikkei, minus 0,91% dan Hang Seng minus 0,76%. Dan yang menguat ada dua di Asia, yaitu STI dan JCI. Yang menguat hanya tipis saja di plus 0,07% untuk STI dan JCI sebanyak plus 0,26%. Dan untuk bursa Eropa sendiri kompak melemah, yaitu melemah sampai minus 1,31% untuk DAX, dan FTSE minus 0,83%. Kemudian juga untuk ketiga indeks, Amerika Serikat mengalami pelemahan sebanyak lebih dari minus 1%. Dan dari kabar komoditas sendiri kita melihat bahwa adanya koreksi berbagai komoditas yang itu ada di sekitaran 0 sampai minus 2%, di mana untuk WTI dan Brent kembali mengalami pelemahan minus 0,44% dan minus 0,16%. Pelemahan yang terjadi juga didukung karena adanya beberapa negara yang mulai merilis daripada oil reserve-nya untuk menangani kenaikan daripada oil yang mulai sangat tinggi ya, bahkan waktu itu sampai ke arah $120 per barel. Dan untuk gold sendiri mengalami pelemahan kembali yaitu di minus 0,75% dan gold kembali melemah sedikit di minus 0,38%. Untuk CPO dan Nikkei juga mengalami minus 2,11 dan plus minus 2,41%. Timah dan koper sendiri juga hanya menguat tipis saja di plus 0,98% dan plus 0,07%. Kita akan lanjut ke yang berikutnya, ada kabar dari bursa Amerika sendiri. Bursa Amerika ketiganya kompak melemah seperti yang tadi disampaikan, kemudian juga adanya ini kita ketahui bahwa treasury yield atau daripada obligasi tenor 2 tahun dan 10 tahun Amerika Serikat antara keduanya mengalami inverted, di mana biasanya ketika yang terjadi pada 2019 itu mengindikasikan akan adanya resesi ekonomi yang mungkin terjadi. Dan ini juga udah berapa kali yield curve ini mendeteksi hal itu, bahkan kalau nggak salah udah sampai 6 sampai 7 kali yang mengalami prediksi yang tepat, yaitu terjadinya resesi setelah munculnya inverted yield curve. Kemudian juga ada lagi berita tentang dari White House, di mana dia mulai merilis atau memberikan ke pasar cadangan minyaknya untuk mencegah terjadinya penguatan lebih lanjut daripada harga minyak dunia yang dirilis sebanyak 1 miliar atau 1 juta barel oil per harinya selama 6 bulan ke depan. Dan investor kebanyakan sedang menunggu daripada hasil official job report atau laporan kerja daripada bulan Maret. Kemudian juga ada indikator lainnya yang mungkin ditunggu hasilnya, itu ISM Manufacturing Index dan belanja untuk konstruksi, yang laporan belanja untuk konstruksinya. Kemudian kita akan lanjut lagi tentang pergerakan ISG ke depan, di mana untuk hari ini yaitu kami pertimbangkan untuk terjadinya koreksi, yaitu berupa sampai ke 7965 dengan resisten yang pertimbangkan di 7100. Dan ada tiga berita korporasi pada hari ini, yaitu pertama yaitu ada KF atau PT Kimia Farma Tbk, yang dimana membukukan kenaikan daripada laba bersihnya sebanyak 1.600% menjadi 302,2 miliar rupiah pada tahun 2021. Untuk WLTJ, PT Ultra Jaya Milk Industry Trading Company Tbk, yang kembali mengalami peningkatan laba bersih menjadi 1,27 triliun rupiah pada tahun 2021. Nah, untuk PT yang ketiga yaitu PT Semen Indonesia Persero Tbk yang mendistribusikan dividen sebanyak 1,02 triliun rupiah. Ada 4 saham yang akan direkomendasikan oleh Philip Sekuritas pada hari ini. Yang pertama adalah NRG, di mana NRG sendiri sekarang terlihat adanya rebound terhadap titik trendline. Rebound ini diperkirakan akan terus menguat sampai ke titik target price pertama atau target price kedua di 185 atau 190. Untuk entry buy-nya ada di 170 dan stop loss-nya disarankan di 155. Yang kedua ada HIL atau Medica Loka Hermina Tbk dengan short term trend atau medium trend-nya cenderung bullish, dan trade buy yang sarankan yaitu ada di 1175, di mana ada peluang untuk potensial rebound terhadap titik exponential moving average atau dynamic support sampai ke target price pertama atau target price kedua di 1215 atau 1230. Stop loss yang disarankan di 1135.
Kemudian ada saham ketiga yaitu SGR atau Sumber Global Energi Tbk dengan stokastik yang pointing up disertai dengan adanya rebound terhadap titik dynamic support atau garis merah dan kuning yang menunjukkan adanya peluang untuk melanjutkan penguatan yang mungkin sampai ke area target price pertama di 2305 atau 2415. Stop loss yang disarankan di 1845. Yang ketiga ada PRDA atau Prodia Widya Usada Tbk dengan terjadinya pembentukan pola falling wedge yang disertai dengan breakout pada hari kemarin. Pada closingnya terbentuk breakout dan terjadi peningkatan volume yang menunjukkan adanya peluang untuk melanjutkan arah pergerakannya kembali ke bullish, yaitu ke area 8.600 atau 8.900 dengan stop loss yang disarankan di 7.425. Dan untuk sesi ini berakhir, akan dilanjutkan lagi dengan sesi Q&A di mana Bapak dan Ibu tidak usah takut-takut lagi untuk mengisinya di kolom Q&A terkait dengan saham-saham yang Bapak atau Ibu tertarik outlook-nya seperti apa. Dan kami akan beri waktu sebanyak 1-3 menit untuk Bapak atau Ibu mengetiknya di kolom Q&A. Dan kita akan kembali setelah 1-3 menit tersebut. Oke. Baik, kita akan mulai sesi Q&A-nya, di mana sekarang kita akan membahas pertanyaan dari Bapak Ibu terkait dengan outlook saham secara teknikal. Pertama yaitu ada dari Bapak Niko bertanya tentang saham IATA, BCAP, dan ADMR. Saham IATA sendiri terlihat memang mengalami koreksi terkait dengan tren bullish yang sedang terjadi. Memang ada koreksi. Dan kita lihat memang sedang berusaha tadinya ya, pada tanggal 24 Maret 2022 sempat berusaha untuk breakout terhadap titik resisten, sebenarnya berhasil resisten yang di 212, tetapi tidak mampu melewati daripada resisten yang lebih harus diperhatikan, yaitu di 230-an, di mana sekarang jadi tertahan dan berbalik arah setelah bentuknya valid swing, dan kelihatannya bisa mencapai ke area 178. Jadi outlook-nya terlihat juga dari stokastiknya juga pointing down ya. Memang ada peluang untuk ke arah support tersebut. Terus kita akan lanjut ke saham BCAP. Saham BCAP sendiri memang kalau dari pergerakannya mirip dengan saham IATA, di mana kalau kita lihat memang terpotensi terbentuknya ini bahkan double top atau biasanya reversal yang mungkin terjadi kalau misalnya tembus daripada support di 226. Ini kan trend bullish bisa jadi bearish, kalau misalnya tembus itu ada kemungkinan. Dan sekarang sedang berusaha sampai ke supportnya lagi yang
mungkin bisa sampai ke 258 terdekat, atau terjauhnya untuk sekarang bisa sampai ke 226, potensinya masih cenderung downtrend atau lebih ngarah turun. Dan kita langsung ke ADMR, Adro Mineral. Adro Mineral masih mencatatkan kenaikan sampai hingga saat ini, trennya masih bullish, dan sebenarnya dengan candle yang historisnya masih sedikit ini agak cukup sulit untuk dianalisis secara teknikal, tapi untuk kalau misalnya dari Fibonacci ditarik, mungkin bisa kita lihat target yang mungkin belum dicapai secara Fibonacci. Sekarang di 1612224 ada kemungkinan kalau misalnya analisis lanjut daripada menembus daripada 224 itu 2300 itu 2330 tembus, maka ada kemungkinan ke sekitar era 2618 di 2450 atau sampai 2460. 2450 sampai 2460 ya, kira-kira itu yang bisa jadi patokan untuk area targetnya. Apabila sudah masuk mungkin dari beberapa hari lalu atau masih memegangnya. Dan kita akan lanjut ke saham berikutnya yaitu CSRA dan LSIP. Saham CSRA sendiri memang pergerakannya ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan, di mana sekarang sedang menuju daripada titik yang disarankan untuk titik SL-nya. Jadi misalnya kalau nanti menembus dari titik SL, silakan untuk sell on weakness daripada Telegram. Oh, itu yang Telegram sarankan Telegram ya, jadi ikuti aja. Kemudian kita akan lanjut ke saham yang berikutnya, yaitu ada potensi untuk turun soalnya untuk saham CSRA. Kita lanjut ke saham LSIP. Saham LSIP agak mirip tapi nggak separah ini sih, pergerakannya lebih nggak impulsif dibandingkan CSRA. Dan ini juga sama-sama saham yang berkaitan dengan CPO. Memang ada koreksi dari pergerakan harga CPO dunia, ada pengaruh juga terhadap pergerakan saham ini. Kemudian juga kalau lihat bisa sampai ke 1350, potensial koreksi dan stokastiknya juga pointing down, ada peluang untuk menembus dynamic support di garis ungu dan kuning. Yang di sini ada garis ungu dan kuning, kalau misalnya menembus sampai ke area sini terdekat yaitu di 1350, jadi perhatikan di sana. Kemudian lanjut ke saham berikutnya yaitu saham Pegas dan Antam ya. Dari Bapak Hendra. Saham Pegas sendiri kelihatannya sedang potensial terbentuk head and shoulder atau pola yang bisa dibilang lebih ngarah ke turun. Memang banyak lagi ada yang koreksi beberapa harga komoditas mungkin berpengaruh juga terhadap pergerakan saham-saham yang ini, saham-saham yang berhubungan dengan komoditas tersebut. Kemudian ini kalau kita lihat, memang ada peluang sampai ke support di 1370, jadi perhatikan di sana. Ada peluang untuk ke arah sana atau turun. Untuk mencari peluang korektif, mungkin bisa ditunggu ke area sini, di area 1350, misalnya nanti ke sana dan ada potensial rebound, mungkin terbentuknya hammer dan sebagainya, candle rejection. Ada mungkin bisa di sana spekulasi baru terbentuk valid swing, mungkin bisa sampai ke sini lagi ya, retest ke 1382. Jadi hanya singkat saja sih kalau main kayak masuk korektif gitu. Takutnya nanti kalau lanjutin garisnya lebih lama dan menyentuh pergerakannya lebih jauh dari batas toleransi persentase yang sudah ditetapkan oleh Bapak atau Ibu. Dan kita lanjut Antam. Antam belum boleh masuk dan belum ada kesempatan masuk sekarang. Kalau ditanyakan kapan masuknya, belum. Karena memang lebih baik tunggu mungkin ke sekitar area sini ya. Kalau misalnya ada koreksi ke 270, nanti kita lihat apakah jadi menarik atau enggak. Atau enggak nembus. Itu ada dua pilihan. Karena memang ini juga harga emas juga mulai turun ya. Kemarin kan sempat 2000 dolar per troun kalau nggak salah. Sekarang udah agak 1930-an kan. Sekarang terus itu ada kemungkinan mungkin ini lebih ke turun, dan stokastiknya juga sama, beberapa komunitas stokastiknya akan turun, dan juga terbentuknya valid swing juga menunjukkan ada potensial koreksi mungkin sampai ke 2320. Dan kita lanjut ke saham berikutnya, saham BBRI. Saham BBRI ini lebih ngarah sama, beda yang sebenarnya kalau yang bank yang lagi agak kelihatan pergerakannya ada potensial naik itu BBCA, nanti kan kita saya tunjukin chartnya ya. Kalau BBRI ini kayak takutnya lebih ngarah koreksi, dan juga stokastiknya juga sama, ada terbentuk bahkan divergence kalau dilihat.
Ini divergence tuh bearish divergence ya, bukan bullish divergence. Jadi kalau memang udah pada belajar namanya divergence. Kalau ditarik di sini, ini kan valid. Terus ini tarik di bawah ke kanan, itu namanya divergence. Jadi takutnya ini biasa bearish divergence itu ada peluang untuk melemah lebih lanjut ya. Nah, takutnya bisa sampai ke area 4.560, jadi tunggu dulu aja. Nggak pergerakan di BRI. Kemudian kita lanjut ke saham Buka ya. Kita belum bahas Buka. Memang kemarin sempat ada pergerakan yang cukup menarik pada Buka beberapa hari lalu. Sekarang mungkin agak bahaya kalau masuk. Tapi kalau ditanya sell dari berapa, mungkin bisa di area sini, 410 atau 408 lah, paling oke, 408 sampai 410. Dan untuk pergerakannya masih ada cenderung menguat. Udah break trend line juga. Ada peluang sampai ke sini, dekat-dekat EMA 90, jadi perhatikan di sana. 408 sampai 410 untuk daerah targetnya. Dan kita akan lanjutkan lagi dengan saham Sametins dan Arto. Saham Same ya, memang waktu itu agak terjadi hal yang cukup menarik di saham Same. Yang lucu adalah mungkin harus lebih di-adjust ya supportnya kemarin ya. Agak menarik sekali yang terjadi. Jadi waktu itu kan kita sempat ya kasih rekomendasi dari pihak Sekuritas Indonesia di mana adanya breakout yang terjadi itu kita coba mas. Ternyata false break bentar ngelewatin daripada area supportnya ceritanya. Dia naik lagi sampai ke target. Nah, itu yang terjadi lucu ya. Sekarang udah nyampe ke target 450-an. Nah, memang ini sebenarnya udah daerah taking profit ya, karena memang banyak rejection, resisten yang terjadi. Jadi harusnya mungkin sekarang lebih ke arah taking profit ya. Dan menunggu adanya koreksi kembali mungkin di sekitar area sini ya, sekitar area 403 kalau mau cari 404 untuk cari reboundnya nanti kalau misalnya ada rebound. Kalau masuk sekarang janganlah, takutnya jadi daerah taking profit karena ada resisten di sana. Resistennya banyak sekali. Nah, kita lanjut ke saham TINS. Kita belum bahas TINS. Tapi kelihatannya ya semua saham yang begini memang sedang dalam titik rebound, lebih ke arah potensial koreksi atau pelemahan yang bisa terjadi ke depan. Dan kalau kita lihat memang pelemahannya bisa terjadi ke arah 1640 atau terdekat di 1820 karena memang ini sedang kena resisten kuat dan udah sekali dia coba turun lagi dan sekarang tertahan kembali, dia berbentuk resisten lagi yang baru yang lebih rendah di 1880, kemudian nanti lanjut melemah mungkin ke daerah yang tadi saya sebutkan. Langsung kita akan mulai ke saham Arto. Arto sesuai rekomendasi kemarin belum ada perubahan, memang ada rejection juga ya daripada candle yang kemarin terbentuk, dan masih ada peluang untuk sampai ke sekitar area 15.100 masalah yang direkomendasikan, atau area 15.100 sampai ke 15.400-an itu bisa nyampe ke sana karena memang ada daerah dynamic resistance di sana, kemudian juga ada classical resistance dan daya rejection terhadap titik support kemarin. Masih sesuaiin aja, lihat aja di Telegram, di search saja untuk saham Arto. Dan lanjut ke saham ITMG, bisa buy berapa? Belum ada rekomendasi buy kembali untuk ITMG, sudah target satunya sudah tercapai, atau kan target duanya sudah tercapai, yang targetnya di Telegram, jadi misalnya sekarang lebih ke arah taking profit, takutnya nanti kita akan membentuk pola dulu, mungkin ke area sini, area 26.400, jadi tunggu aja kalau misalnya bentuk trend line di sini. Sekarang belum, tunggu aja, ini masih ke arah koreksi terlebih dahulu, jadi lebih sabar lah. Nggak harus tiap hari maksa masuk saham-saham yang mungkin lagi hits atau banyak yang ngomongin, tuh nggak perlu sampai gitu. Lebih baik bersabar, nunggu sampai ada kesempatan yang lebih menarik dan risikonya lebih kecil. Java sendiri memang pergerakannya masih tertaut atau lebih seringnya lebih ke arah di resisten 1.700, dia belum bisa menembus beberapa kali. Memang bahkan dulu sampai tertahan di sempat cuma sampai 1650. Pergerakan hari ini kemarin pun juga tidak menunjukkan adanya keniatan untuk melakukan breakout terhadap resisten pada kemarin. Dan kita lihat memang ada bahkan terbentuknya lebih ke arah candle pelemahan, di mana adanya rejection terhadap titik resisten terdahulu,
dan mungkin bisa sampai ke area terdekat itu di 1620-an. Dan kita akan bahas Jasa Marga dan BSKY dari Bapak Benjamin. Jasa Marga sekarang memang sedang dekat sekali dengan titik target yang disarankan, dan tapi memang sekarang lagi tertahan. Jadi mungkin kalau misalnya WISE-nya udah masuk di kemarin, boleh sih kalau untuk kayak tertahan kayak gini kan ada risiko untuk turun kembali ya, apalagi stokastiknya begini. Bisa boleh dipertimbangkan untuk taking profit early sekarang, atau cut profit bisa bilang ya, karena memang juga sudah sangat dekat sekali, cuma beda sekitar 3-4 titik kalau nggak salah. Jadi bolehlah dipertimbangkan untuk taking profit sekarang, tapi dengan consideration bahwa kalau misalnya mungkin kayak gini lah, 75% kayak biasa kayak ngomong 75%-nya di take out, 25%-nya di arah ke entry atau dijadikan stop loss ke arah entry jadi no risk. Jadi kalau misalnya sampai ke area target 2 atau target 1 ya udah gitu. Jadi nambah aja profitnya. Tapi agak kurang dikit karena 75% dari take out. Kemudian saham JSKY. JSKY cenderung bearish, sangat bearish bahkan. Pergerakannya konsisten di bawah daripada garis dynamic resistance, di mana dynamic resistance sekarang kalau lihat daripada perhatikan garis biru, garis ungu dan garis kuning, di mana dia bergerak di bawah daripada pergerakan tersebut, di bawah daripada garis tersebut menunjukkan bahwa trennya bearish dan peluang biasanya untuk bearish lebih lanjut itu lebih besar dibandingkan terjadi reversal. Jadi bisa jadi dia lanjut turun lagi, apalagi sekarang sudah mendekat ya dengan arah harga 5 merah, jadi agak hati-hati. Apalagi trennya bearish seperti ini. Cenderung bisa nyampe ke area 86 atau 85 lagi. Dan ke saham berikutnya yaitu saham DGNS, BABP, dan Unilever. Saham DGNS sendiri memang dari pergerakannya cenderung bearish sekarang, memang tidak terjadinya rebound terhadap titik support kuat, dia cenderung bearish dan boleh di-consider untuk sell on weakness karena takutnya lebih lanjut lagi. Ini bearishnya cukup kuat biasnya lebih kuat karena memang dari pergerakannya juga cukup impulsif untuk turunnya. Jadi agak berbahaya untuk di-hold, apalagi sekarang ya sudah mulai tidak ada tahanan support terdahulu, jadi agak berbahaya untuk di-hold lebih lanjut, apalagi lah jadi rekomendasi mungkin yang bisa diberikan ada sell on weakness. Atau bisa manfaatin kalau misalnya itu jadi koreksi, tapi itu kan lebih bahaya lagi ya kalau koreksi sampai ke 470, atau mungkin kalau misalnya menunggu itu terserah untuk keputusan dari Bapak Ibu sendiri. Dan lanjut ke saham BABP. BABP udah belum ya? Tadi sebentar cek dulu ya. BABP belum? Oke. Saham BABP sendiri memang kemarin adanya breakout daripada titik resisten dan sekarang lagi tertahan di 90. Jadi sekarang udah buka market belum ya? Sorry. Belum, masih 3 menit lagi. Mungkin ini lebih ke arah gini. Misalnya nanti lanjut melewati daripada garis birunya kan ke 201, 202. Dia bisa mungkin lanjut lagi ke depan karena ada potensi penguatan juga, stokastiknya juga mendukung. Ada peluang sampai ke area 210, 212 sampai 214. Itu perhatikan di sana. Dan lanjut ke saham berikutnya, tapi supportnya saya tadi belum bilang, sorry, supportnya itu terdekat di 176. Oke, kita lanjut ke saham Unilever ya, yang nanya Unilever. Yang kemarin beritanya diborong sama pemiliknya ya. Tapi enggak sih, kurang menarik di pergerakannya, masih bearish juga. Dari ini juga sekarang kelihatan masih tertahan di support yang udah jadi resisten, masih bergerak di bawah 385, 3.800 lah, masih bergerak di bawah 3.800. Memang takutnya nanti bahkan dari pergerakan nanti juga koreksi terlebih dahulu lagi, masih bergerak di bawah garis biru terutama, dan sampai ke area 3520. Takutnya ada koreksi ke sana dari pergerakan Unilever. Kita lanjut bahas BTPS. Saham BTPS cenderung mengalami pemantulan dari titik resisten atau titik tahanan di sini kan kalau dilihat. Penahanan di sini adanya juga cukup impulsif dan udah bergerak di bawah daripada garis yang seperti biasa kita bilang. Bisa lanjut melemah sampai ke sekitar area 3.200 atau ke terjauhnya sekarang di 2.970. Kemudian kita akan lanjutkan lagi dengan saham berikutnya dari
Merlin dari Bapak atau Ibu Merlin di BBTN, dan Friend dari Bapak Adian. BBTN juga cenderungnya sama kayak tadi BTPS, tidak ada peluang yang menarik untuk dilakukannya entry. Kalau dilihat dari ini, ada potensial turun juga, dia nggak mampu melewati resistance 1780 atau 1790 ini lebih tepatnya, sampai kisah ke titik neckline di 1690. Dan kita akan lanjut lagi untuk saham berikutnya, yaitu saham Friend ya. Friend ini seingat saya lagi masih channeling, dan ternyata nggak mampu melewati daripada channeling yang terbentuk. Untuk sekarang ya, kembali reject. Trendline-nya terlihat bahwa dia belum mampu melewati daripada trendline yang terbentuk sampai sekarang ini. Memang pergerakannya masih cenderung bearish juga, agak hati-hati ya seperti ini. Apalagi walaupun stokastiknya lagi pointing up, tidak ada tanda-tanda lanjutan daripada dia melewati daripada trendline. Akan menarik apabila dia melewati trendline, mungkin bergerak di atas daripada harga 80-an, 8182 itu baru menarik. Untuk sekarang belum menarik untuk di-entry-kan. Jangan juga resikonya juga cukup besar, masih ada peluang untuk turun. Bisa sampai ke sekitar area 68-69. Kemudian kita akan lanjut ke saham MDK dan Info. Saham MDK sendiri memang ini lebih baik ditunggu ya. Nggak menarik juga buat entry now. Kenapa? Karena juga stokastiknya pointing down, ngarah ke bawah terus. Belum ada tanda-tanda golden cross. Dan juga kalau kita lihat, belum ada tanda-tanda lanjut rebound. Masih ngarah turun. Mungkin bisa diperhatikan kalau dia di EMA 34 ya, 4.300, tunggu aja. Kalau misalnya nanti ada rebound, mungkin akan jadi menarik. Inco. Inco juga, walaupun sekarang masih cenderung belum tutup gap. Jadi potensial terdekatnya itu tutup gap. Karena biasanya gap yang dekat-dekat ini ditutup. Contoh yang ini. Ya tertutup ya. Tadi kan ada gap di sini kan. Di pas tanggal 8 Maret untuk gap kan, tertutup. Berarti dekat-dekat kayak gini bisa tertutup. Takutnya nanti tutup gap dulu, jadi wait and see. Terlihat apakah nanti akan dia tutup gap atau enggak. Kalau tutup gap kemudian melemah mungkin sampai ke sini, tambah sih kita patokannya kalau ada resisten dekat-dekat sini, ini jadi menarik. 5.925. Nah, sorry. Itu kalau misalnya terbentuk support baru di sana menjadi menarik. Dan kita akan lanjut ke saham yang berikutnya, yaitu saham IPCC dan SRTG. Saham IPCC sekarang bergerak di atas trend line, kalau digambar di sini nih. Kalau tarikan set ke bawah, pokoknya udah lewat trend line, dan sekarang lagi bergerak menguat ya. Bergerak menguat sampai ke sekitar area 580-an, karena potensial bisa sampai ke sana. 575 sih lebih aman, 575 sampai 580. Jadi bisa jadi area tersebut ya, pertimbangkan aja mau baiknya di mana. Untuk titik resisten ya dijadikan area taking profit. Kemudian kita akan lanjutkan lagi untuk saham berikutnya. Oh, support di 490-an, 495. 495 ya, 494 sih. Kemudian lanjut ke saham SRTG. SRTG ini agak menarik, tapi wait, ini kalau misalnya nanti benar terbentuknya seperti ini ya sampai akhir sesi, sampai sesi 2 lah. Sesi 1 kan udah kelar jauh, awal-awal sesi 2 mungkin ke arah jam 2 itu. Pendelnya masih kayak gini, masih kayak sekarang ya. Menguat mungkin di atas daripada closing kemarin. Yang ada closingnya itu di sekitar area 2660, 2730. Misalnya nanti bergeraknya closing dekat-dekat sesi 2 ada di atas harga 2730, misalnya 27450 gitu ya. Itu menarik dan bisa lanjut menguat mungkin sampai ke sekitar area 2870 atau 2880. Lanjut ke saham MYOR sama SAMF. MYOR nih oke, sempat dia ada bentuk base ya, base kecil dan breakout.
Dan sekarang kelihatannya back candle-nya sih, kalau ini kan masih candle awal ya, ini biasa masih belum begitu fix, jadi tunggu sesi 2 sih kalau kayak gini. Agak tricky. Lebih ngarah nunggu sesi 2. Kalau misalnya nanti masih digerak di atas resisten kemarin, atau di sekitar area 1720, masih di atas 1720 pergerakannya dan terbentuk rejeksi di terhadap area sana, atau misalnya bentuk candle hammer, itu ada peluang untuk lanjut menguat lagi sampai ke daerah dekat MA90 di sekitar area 1870. Supportnya di base-nya di 1620. Oke, kita lanjut lagi ke saham berikutnya yaitu SAMF. Saham SAMF ini sekarang lagi ngarah, nggak disarankan untuk trading dulu ya untuk saham ini. Karena memang potensi penguatannya tipis, mungkin sampai 625. Itu kecil sekali. Dan sekarang kalau misalnya masuk dari sini sih oke, udah take risk, taking profit. Sekarang kayaknya nggak oke. Supportnya di 555. Lanjut ke saham Indi dan Jasa Marga. Saham Indi masih bergerak di bawah resisten di sekitar area 2370. Dan pergerakannya candlenya cenderung kecil-kecil atau cenderung tidak impulsif, menunjukkan belum ada niatan untuk penguatan lebih lanjut yang cukup signifikan, dan masih tertahan di garis ungu dan kuning, dan kelihatannya misalnya itu masih bahkan bergerak sekitar sini ya, daerah 2150 sampai ke 2360-an. Lanjut ke saham berikutnya yaitu saham Jasa Marga. Ini Jasa Marga tadi udah dibahas ya. Oh, kita langsung lanjut aja ke saham berikutnya yaitu BMRI, ICBP. Oh, ini saham-saham big cap semua ya. Bilangnya. Saham BMRI sendiri ini cenderung bentuk pola korektif atau pola yang pergerakannya terbatas, lebih bahasa mudahnya sih kayak gitu. Peluang penguatan paling nyentuh area sini sih, 8.050. Jadi belum begitu menarik dari pergerakannya, dan sekarang juga masih pembukaan candle pagi-pagi. Jadi mungkin lebih enak di nanti sesi 2 tunggu. Kalau misalnya nanti ini kan bisa potensi untuk lebih lanjut turun, takutnya dari stokastik juga menunjukkan turun ya. Beberapa bank juga ngarahnya turun, kecuali bank biasanya ada lebih ngarah naik sedikit sih, lebih ke arahnya. Ada bisa nyampe ke trendline lagi di area 7680. Resisten di 8025. Jadi masih kecil banget potensi naiknya. Kecil, cuma sampai resisten di sini 8100 paling untuk dilihat sampai terdekat candle terdekat sekarang. Dan kita lanjut ke saham ICBP. Kita bahas dari saya dulu deh. Takutnya nanti beda lagi pergerakan yang nggak kayak kemarin. Oke, sempat menguat ya. Sempat menguat sampai ke area 8075 saja. Tidak seperti yang diharapkan. Ternyata jadi impulsif turun setelah menguat sampai 8075. Dan perhatikan tuh titik supportnya di 7.800. Kalau misalnya lewat ya silakan untuk stop loss. Dan kalau misalnya nanti masih bertahan, bisa mungkin menyentuh titik resisten di 8.175 atau ke 8.300. Karena ini masih bukan candle. Ditunggu aja daripada pergerakannya. Lanjut ke saham ICBP dan CTRA dan Jasa Marga. JBP masih konsisten turun, belum ada tanda-tanda dia mau reversal. Dan dari candle ini juga masih di bawah garis kuning sama ungu. Pergerakannya masih cenderung bearish. Bisa retest lagi ke support di 7185, 7175 atau 7200. Dan kita akan lanjut lagi ke saham berikutnya yaitu saham CTRA ya, CTRA. Jasa Marga tadi udah, buka juga udah. Kita selanjut habis ini ke Excel. Oke, CTRA sendiri memang kelihatannya outlook-nya juga belum cukup menarik. Masih bisa tunggu retest support di 1015. Itu mungkin jadi akan lebih menarik di sana. Resistennya sekarang ada di sekitar area 1100. Ditunggu retest saja.
Kemudian lanjut ke saham Excel dan AMRT. Saham Excel lebih ngarah turunnya, bahkan lebih impulsif daripada pergerakan beberapa saham. Salah satunya ICBP kan masih agak korektif turunnya, nggak gitu niat turun. Ini turunnya lebih apa ya, lebih impulsif atau lebih niat kelihatannya. Dan kemarin juga sempat break trend line yang terbentuk di sini kalau mau lebih clear gambarnya, dan cukup impulsif ya setelah break trend line. Lihat di sini pergerakan candle beda ya, lebih kecil ketika naik. Dan sekarang misalnya potensi untuk area 2560 untuk potensi support yang bisa dicapai. Lanjut ke saham AMRT. Excel udah dibahas, langsung ke AMRT. Saham AMRT sendiri dari pergerakannya ini lebih ngarah memang adanya potensi penguatan kemarin break base, dan sekarang kembali lagi menuju daripada resisten di 1540, dan sekarang titik potensial rebound, itu bukan potensial rebound, tapi potensial koreksi. Jadi walaupun stochastic point up, kalau misalnya nanti ya pergerakan harganya tidak mampu melewati daripada resisten di 1555 atau nyampe ke 1560, itu lebih ngarah bisa koreksi ya. Kalau misalnya nanti sesi 2-nya nggak gitu bagus, koreksi mungkin bisa sampai ke area 1340 atau ke terdekat di 1440. Kalau misalnya nanti lanjut atau melewati daripada area 1555, peluang untuk lebih lanjut mungkin ke sekitar area 1600-an, 1620, 1630. Lanjut ke saham KF. KF bearish, walaupun memang ada berita kenaikan laba, tidak kelihatannya lebih ngarah masih bearish. Dan bearishnya impulsif ini, bahkan lebih impulsif daripada Excel. Kalau dibandingkan secara teknikalnya, ini bisa lanjut turun ke area 1710, 1720 KF ya. Langsung ke Excel sama Adro. Excel udah, sorry. Emang bearish. Lihat kan masih turun lanjut. Adro sudah tidak kurang menarik. Ini selama dia belum nembus ini ya, 2800 itu kurang menarik. Karena masih tertahan di mother candle, atau kita bisa bilang anggaplah ini bilangnya kayak mother ya, anggaplah orang hamil ya, inside bar. Jadi inside bar itu anggapnya ada anak di dalamnya. Dan ini candlenya nih anggaplah anak-anak kecil ini belum bisa melewati daripada tinggi ibunya, kayak gitulah. Kalau misalnya belum bisa melewati daripada tinggi ibunya, masih kurang menarik gitu. Daripada high di sini di 2800. Lanjut ke saham Agro ya. Itu tadi Agro. Agro ini juga sama, bukan sama sih, ini beda. Tadi kan masih ada dalam tren bullish, ini tren bearish. Memang ada potensi rebound terhadap support di sini ya, support kuat. Bisa mungkin kalau misalnya nanti belum melewati daripada 1230, bisa lanjut ke sekitar area 1300 atau ke 1320. Lanjut ke saham Cepin dan Dekik. Cepin ini kayak gimana ya? Cepin sama seperti saham consumer lainnya yang cenderung bergerak pola kelanjutan bearish atau lebih ngarah turun. Bisa sampai ke sekitar area 5.550 atau ke area 5.380-an. Lanjut ke saham Degik. Degik ini kelihatannya memang sempat ke berapa nih? 188. Ini sempat breakout ya. Dari sisi 185. Ini masih santai aja, tunggu daripada. Dan kemarin juga sempat direkomendasikan sudah naik kayaknya di atas 8% dari titik rekomendasi. Dan kalau misalnya udah merasa cukup ya nggak apa-apa, ambil aja. Tapi kalau misalnya mau ngikutin rekomendasi nggak apa-apa. Misalnya ngikutin ke target satu dan rasa cukup, udah ambil aja semua, nggak masalah di target satunya. Setting aja. Kalau nggak di 192 di target satunya. Jadi bisa diperhatikan di Telegram terkait dengan saham Degik ya. Supportnya kayak gimana? Support terbaru belum
belum gitu terbentuk sih. Jadi kayak belum bisa diberikan support terbaru. Kalau mau lebih dekat mungkin di sekitar area 158. Lanjut ke saham MTK dan Akra. MTK sebenarnya sempat ya gerakan cukup menarik. Dan sekarang mungkin bisa sampai ke area 2530 dari potensi candle-nya. Karena memang kemarin sempat breakout daripada titik masuk impulsif ke atas, ya, breakout daripada pola simetrikal yang terbentuk simetrikal kecil atau penan yang lebih tepatnya, bukan simetrikal, penan yang terbentuk dan masih di atas penannya dengan support di 2120 dan resistennya bisa di 2520-an sampai 2530. Cukup menarik dari pergerakan kemarin ya. Tapi untuk masuk sekarang, untuk pertimbangkan risiko dan rewardnya apa cukup oke. Lanjut ke saham Akra. Saham Akra sendiri memang sekarang masih bullish dan semenjak break trend line-nya koreksinya belum begitu jauh, masih tipis sekali. Menurut saya, lebih mending wait. Menunggu aja, sebenarnya nunggu aja deh. Karena memang belum ada supportnya. Mending nunggu di sekitar 840. Misalnya kalau menarik nanti 840, mungkin juga akan diberikan rekomendasi Telegram. Saya tunggu kayak gitu ya. Lanjut ke saham, karena bisa lebih lanjut koreksi, itu alasannya. Nah, lanjut ke saham MAPI sama SMRA. Untuk MAPI, kalau nggak saya masih bergerak dalam channeling bullish, tapi sangat tipis penguatannya kayak tadi korektif. Kecil sekali, kalau yang baru kan begini. Kita kode gambarnya. Nah, ya kurang oke lah gerakannya. Karena gerakannya tuh sangat gimana ya, zigzag banget kalau bahasa gampangnya. Zigzag banget, nggak mulus. Kalau dibandingin sama kayak beberapa yang gerakannya mulus, kayak contoh LPPF dan sebagainya, secara ini lebih kelihatan lebih enak dan sampai ke targetnya lebih cepat. Kalau kayak gini kan korektif banget, dan ini agak susah diproyeksikan, apalagi gerakannya sangat choppy kayak gini. Dari pergerakannya itu, lebih ngarah sekarang lagi tahan di resisten di 880, kalau terdekat 880 lagi tahan. Akan menarik kalau bisa lewatin 880 bisa sampai ke area 900-an, 910. 900 sampai 910 bisa sampai ke sana. Supportnya di 820. Lanjut ke saham Temas sama ASA. Saham Temas ini tolong sangat perhatikan di support di 1.500. Karena memang kalau bisa nembus dari 1.500 ini ada peluang untuk lebih lanjut melemah dan kelihatannya bakal transisi ke lanjut bearish, karena udah secara ini ada potensial transisi bearish. Bisa lanjut ke sekitar area turun misal ke 1.390 atau sampai ke sekitar area sini di sekitar area 1.880. 1.280, sorry. Ini takutkan masih lanjut turun. Jadi perhatikan kalau misalnya dia lewat ya pada garis dynamics EMA 90. Lanjut ke saham ASA. ASA kemungkinan masih tertahan di support di 2520. Peluang penguatan kayaknya agak tipis. Mungkin kalau misalnya masih tertahan di support itu bisa sampai ke sekitar 2670 ya. Untuk saham ASA. Lanjut ke saham MTK, CPRO, dan Medco. Saham MTK sudah ya, tadi ya sudah, sorry. Langsung ke CPRO dan Medco. Karena CPRO belum, sama Medco juga belum. Seingat saya belum. Sempat dia break trend line sini, tapi nggak menarik lagi semenjak dia hanya menyentuh daripada resisten di 100 perak. Harusnya udah dilakukan dekat area itu. Ini lebih ngarah ini sih. Bisa sampai ke area 86 perak karena dia stokastiknya pointing down. Dan juga terbentuknya candle impulsif semenjak
terbentuk resisten di angka 100. Angka psikologi 100. Medco. Medco udah breakout dari titik head and shoulder, neckline head and shoulder di sekitar area 552. Harap waspada terhadap reversal yang terjadi terhadap tren Medco, karena bisa sampai ke sekitar area, kalau mau ngitung ini aja deh, kalau mau cepat, ke area 505, bisa sampai ke sana. Jadi harap waspada dari pergerakan Medco bisa lanjut turun, lebih lanjut. Lalu lanjut ke saham CTRA. CTRA tadi udah, sorry. Lanjut ke saham SGR sama IPTV. SGR sempat menguat ya, menguatnya tipis sampai ke 2100. Jadi kita lihat nanti pergerakannya, masih stokastik juga masih cukup menarik. Ikuti saya daripada target yang jatuh atau target yang diberikan sebagai titik taking profit, dan ini titik di mana harus jalan weakness, yaitu di sekitar area 1840 atau 1045 yang diberikan di Telegram. Bisa ikuti yang mana. Dan lanjut ke saham IPTV. Saham IPTV itu lebih ngarah turun. Stokastiknya flat trending atau lebih karena nggak kemana-mana. Nggak turun, nggak naik. 150 tertahan, kemudian bisa lanjut turun karena dia reject terhadap EMA. Bisa sampai ke 128. Terus ke saham yang selanjutnya itu saham SDMU. SDMU belum menarik. Dan juga pergerakannya agak bahaya ya. Sekali turun nggak berhenti dan tidak memberikan kesempatan mungkin. Sebenarnya ada bisa aja sell pas lagi karena nggak RB. Maksud aku kurang menarik karena nggak terbentuk support yang baik ketika turun atau resisten yang cukup baik untuk diperhatikan. Karena memang ini kemungkinan bentuk base aja dulu antara 85 sampai 67. Jadi pergerakannya paling sampai 67 antara sampai 85 masih ketahan di sana. Dan lanjut ke saham berikutnya yaitu saham MNCN. MNCN juga masih bergerak daripada pembentukan symmetrical triangle yang terjadi. Masih bullish ya. Nah, nih, cuman gede symmetrical triangle ya. Kalau digambar ini agak susah nih karena nyambung sama stokastik ya. Intinya ada di situ. Symmetrical triangle, break trend line, dan ketika break trend line dia impulsif sekali. Dan sekarang lagi berusaha untuk sampai ke sekitar area resisten di 1020-an. Sampai ke sana, yang jadi pertimbangan untuk daerah taking profit all. Kalau misalnya melewati daripada 1025, bisa lanjut ke sekitar area 1040. Lanjut ke saham NRG. Saham NRG sempat tuh, ya hari ini masih inside bar, masih turun di sini. Jadi perhatikan aja dari titik sekitar area 150, kalau misalnya lewat dari sana bisa berangkat untuk titik SL. Dan misalnya kalau lanjut lagi menguat di atas 175, akan menjadi menarik lagi bisa sampai ke area 180-an, 185 atau 190. Lanjut ke saham Inco tadi udah ya, kita lanjut ke Tower. Tower sebenarnya sempat breakout ya terhadap trendline di sini. Dan sekarang kita tahan di atas trendline di 1050, jadi perhatikan kalau misalnya bergerak di bawah 1050, bisa jadi 1040, bisa lanjut lagi turun ke sekitar area 1000. Karena memang pergerakannya sangat korektif sekali di area dekat MA90, takutnya tidak mampu menembus daripada pergerakan daripada dynamic resistance di area tersebut. Lanjut ke saham Sido, sebanyak yang Sido ya. Sido sama Cleo. Cleo itu Sido ini memang kemarin tuh sempat agak menarik di bentuk valid swing, ternyata hari ini dibanting ke bawah ke area 950, ke support di sana jauh sekali dari bantingannya. Jadi agak bahaya, takutnya ini juga baru closing bisa lanjut mungkin impulsif ke bawah, closing di 960 ini agak bahaya, bisa lanjut ke sekitar 940. Jadi agak jauhkan saja dulu. Jadi kalau misalnya nanti sesi 2-nya kayak gini juga candle-nya agak impulsif ke bawah, jadi bisa dipertimbangkan untuk selling weakness bagi yang sudah mungkin, atau selling strength bagi yang mungkin udah spekulasi mungkin dari bawah sini ya, kita kan nggak tahu masuk dari mana, 940 atau 930 masuk, yang nggak masalah untuk taking profit terlebih dahulu, cari kesempatan di perusahaan lain atau saham lain. Dan lanjut ke saham Inco tadi udah, Sido udah, langsung lanjut ke Nano.
Nano tidak bisa saya berikan rekomendasi teknikal ya, karena memang ini baru berapa hari ini. Candle-nya tuh baru berhari, baru kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ya sekitar 11 sampai 20 hari lah. Itu belum bisa diberikan rekomendasi teknikal, mohon maaf, saham Nano saya belum bisa. Dan lanjut ke saham Adro dan PTBA. Adro tadi udah, sorry, PTBA juga udah kayaknya ya. Dicek dulu. Belum, sorry. PTBA belum. Sekarang lagi bisa tahan di EMA, support yang perlu dipertimbangkan di 3.180. Kalau misalnya lewat situ bisa dibilangkan untuk sell and weakness. Nah, kalau bergerak di atas sini, ada peluang sebenarnya masih lanjut mungkin ke area sini ya. Apalagi kalau stokastiknya nanti golden cross, sekarang kan belum ya. Takutnya nanti masih lanjut ke area EMA di 3.220. Sekarang sampai ke sana, kalau misalnya nanti kebentuk yang bagus, sana valid swing sampai ke area 3.380. Lanjut ke saham ABMM. ABMM itu kemarin udah nyentuh daripada titik resistance atau titik target satu yang disarankan harusnya sudah melakukan taking profit terhadap area tersebut, dan sekarang masih bergerak di atas resistance 1680, sebenarnya masih aman untuk bagi yang hold. Tapi kalau misalnya udah puas, boleh kalau taking profit seluruhnya. Lanjut ke saham ESA sama BRMS. ESA ini nggak biar kata naiknya impulsif gini, kita belum bisa rekomendasikan untuk buy ya. Karena memang pergerakan tajam sekali ke atas, takutnya nanti kalau koreksinya ke bawah tuh lebih tajam lagi. Karena biasa memang kayak gitu, apalagi dari pergerakannya tuh agak hampir ke arah lurus 90 derajat ya, ini arah 75 atau 85 derajatnya. Kalau kayak gitu biasanya koreksinya tadi dalam, apalagi lagi gini, nggak tahu ada bias apa yang bisa menyebabkan pergerakan sampai kayak gini. Jadi sarankan untuk buy sekarang, resikonya sangat tinggi karena supportnya baru kelihatan di 820, sekarang kan harga sekarang di 1290 ya. Untuk prediksi harganya menggunakan Fibonacci pun kelihatannya sudah melewati. Kita lihat dulu ya untuk weekly-nya apakah pernah mencapai area tersebut. Sepanjang chart yang saya lihat, ini ada area all time high. Jadi uncharted territory lah bilangnya. Bisa nunggu koreksi aja. Kalau misalnya koreksi dekat EMA sini cukup oke lah, tunggu sampai 900-an. Ada koreksi ke bawah baru agak menarik. Takutnya nanti bukannya lanjut naik, lebih ngarah kalau koreksi nanti ke bawah dalam. Jadi wait and see untuk saham ESA. Langsung lanjut ke saham BRMS. Saham BRMS kelihatannya akan menuju support di 190. Terus sampai ke sana, dengan resisten yang dipertimbangkan di 204. Itu saham Wood. Saham Wood lagi tertahan di resisten. Dan sekarang ada stokastik juga pointing down atau dead cross ke bawah, bisa lanjut turun ke sekitar area 720. Kita bahas LPPF. LPPF sekarang masih tertahan di titik resistance sebelumnya di 6530-an, 6525 sorry, atau 6550. Bisa sampai ke sekitar area EMA mungkin di sekitar 5550 untuk pelemahannya karena sekarang lagi start crossing down atau mulai mengarah ke bawah. Lanjut ke saham ACES dan Mika. Saham ACES, supportnya perhatikan, kemarin juga udah sampai ke area yang dibilang ya di 1070, jadi harusnya udah daerah taking profit yang disarankan di itu di pada saat orang bertanya, boleh daerah taking profit yang disarankan karena memang sudah dekat EMA 34 yang bisa jadikan daerah taking profit. Kemudian untuk supportnya di 960, jadi perhatikan juga untuk support di sana. Bagi mau lanjut mungkin bisa sampai ke area 1105 kalau bisa melewati daripada area atau garis kuningnya. Sekarang belum, jadi bisa jadi daerah taking profit sekarang. Kemudian lanjut ke saham Mika. Saham Mika sendiri masih tahan di resisten dan memang pergerakannya cukup sideways di 2270 masih ketahan. Jadi mungkin takutnya nanti masih tertahan di sini dan lanjut turun lagi ke 2120. Lanjut ke saham Elsa dan Harum.
Elsa juga lagi bentuk support baru, tapi kelihatannya gerakan candle juga kecil-kecil, agak bahaya ya. Ini juga lagi bentuk head and shoulder, takutnya nanti lanjut turun ke sekitar area 290-an. Untuk Elsa, memang dari stochastic pointing up, masih ketahan di dynamic sub resisten. Kemudian lanjut ke saham Harum. Harum juga sama, kelihatannya beberapa saham yang indie ada dan sebagainya mulai menunjukkan kehilangan momentum penaikannya. Dan lagi breakout trend line. Sekarang ada pulang terlanjut melemah, mungkin bisa sampai ke area 9.925. Untuk saham Harum, lanjut ke saham BKSW. Saham BKSW kelihatannya breakout trend line dan masih kelihatannya impulsif. Bisa kalau ngelatih 171 bisa lanjut ke sekitar area 180-an. Dan stokastik juga masih pointing up ya tentunya. Dan cukup menarik, masih bisa lanjutkan penguatannya hari ini. Kemungkinan seperti itu. Dan kita akan lanjut ke saham UNTR. Saham UNTR ada rebound ya, menarik sekali ada rebound. Hari ini cukup rebound menarik, bisa sampai ke sekitar area 26.900 dengan support yang dipertimbangkan di 25.500. Menarik pergerakan UNTR. Lanjut ke saham Befik. Ini terakhir ya. Befik tadi belum apa udah ya? Oke, kita kasih outlook aja mungkin. Ini agak bahaya. Jadi kalau misalnya kayak impulsif kayak gini, mungkin saya dipertimbangkan sekarang lagi dekat area resistance. Dalam kita udah ambil dari sini double bottom dari 158, bolehlah taking profit terhadap posisi yang dipakai ya. Karena ini kayaknya pergerakannya sangat tinggi sekali, 21%, 15% kemarin. Jadi takutnya nanti kalau koreksi juga sebesar itu. Dan nggak sempat dipasang stop loss-nya nanti ya. Diperhatikan pasangan stop loss dan sebagainya. Yang lanjut ke saham terakhir yang ditanyakan itu SMGR. Tadi yang 929 terakhir itu sebenarnya BBVC, cuma tadi bahas kelewatan SMGR ya. Lanjut ke saham SMGR, apakah bisa buy sekarang? Jawabannya no. Belum ada pola yang menunjukkan bahwa dia menarik untuk di-buy. Resistennya di 6850. Supportnya itu masih ketahan, jadi masih lanjut ke support berikutnya di 6475. Mungkin yang terakhir dari Bu Audrey deh, kita tutup nanti di Bu Audrey. Kita lihat dari pergerakannya, Doit nih ada cukup menarik juga. Support yang diperhatikan di 378 lah, 378. Resisten yang bisa dicapai di sini 3434 atau ke area 444 ya untuk Doit. Lanjut ke saham INDF sama DGNS tadi udah dibahas ya, Bu. INDF itu ini kan udah sampai daerah yang dibilang ya waktu ya, masih bisa menguat sampai ke sini dan udah tersentuh 5970. Jadi daerah taking profit di sana untuk yang main itu ikutin daripada potensial rebound yang saya bilang. Pada hari Rabu ya saya bilang. 6.070 apakah bisa capai? Kalau dari lewat inside bar sini bisa 6.025 lewat bisa sampai ke 6.075. Untuk ke saham DGNS nih terakhir. Iya sama kok. Ini kan emang kelihatan bakal rebound, paling reboundnya sampai ke 490 ya untuk DGNS. Oke. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu selama seminar hari ini. Nah, sampai bertemu di minggu depan untuk acara-acara selanjutnya mungkin akan diadakan BIM Sekuritas, salah satunya webinar pagi ini. Dan saya terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu. Sampai bertemu di minggu depan untuk seminar yang akan diadakan oleh BIM Sekuritas. Terima kasih, saya izin pamit terlebih dahulu.